Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat luas bidang datar, di mana pada video sebelumnya sudah dibahas yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Nah, pada bagian kali ini kita akan mencoba dan kombinasinya. Pada bagian kali ini kita akan melihat yang di antara dua kurva, yang ini dan yang ini. Oke, pertama kita lihat dulu bagian yang nomor 3, yaitu selisih vertikal. Artinya ada dua kurva di sini. Daerah R ini dibentuk oleh dua kurva, yaitu ini kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Nah, tapi di sini kurvanya tuh atas bawah gitu ya. Makanya namanya selisih vertikal. Nah, bagaimana cara menghitung luas R? Dengan melihat menggunakan pendekatan Riemann kan, jumlah Riemann kan. Kalau kita luas yang kuning ini kan sebenarnya adalah luas yang kuning tambah merah dikurangi dengan yang merah kan ya. Jadi kuning plus merah dikurangi merah kan. Nah, kalau kita lihat daerah yang merah ini itu adalah yang ini, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Gx dengan sumbu X. Kemudian daerah miring kuning dan merah itu adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dengan sumbu X. Nah, artinya saat kita menghitung yang ini, jarak ini kan kita mengambil perseginya di sini kan. Nah, itu persegi panjangnya itu adalah panjang perseginya ini itu adalah sebenarnya panjang perseginya dari sini ke bawah dikurangi dengan yang dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat yang dari bawah ke atas ini adalah Fx, yang dari sini ke tepat di sini itu adalah Gx. Nah, akibatnya untuk menghitung selisihnya ya tinggal Fx dikurangi Gx. Nah, sehingga dengan menggunakan pendekatan Riemann, luasnya itu adalah sebenarnya integral dari A sampai B selisihnya, yaitu Fx dikurangi Gx. Ya, karena kan panjang yang ini itu didapat dari ini dikurangi dengan ini. Ya. Jadi sehingga sedangkan ini itu Gx, yang ini ke sini itu Fx. Sehingga dapatlah ini. Nah, kita lihat contoh. Misalkan tentukan luas daerah di antara kurva yang dibentuk oleh di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X pangkat 3. Nah, yang pertama kita lakukan, kita gambar dulu. Yang ini adalah kurva yang parabola ini adalah kurva Y sama dengan 2X min X kuadrat. Kemudian yang sebelah sini adalah kurva Y sama dengan X pangkat 4. Nah, kalau kita cari titik potongnya, kalau mencari titik potong kan kita buat ini sama dengan ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita selesaikan ini, maka kita dapat nanti X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Akibatnya di sini titik potongnya di sini dan di sini. Ya, di sini. Dan ini tepat sama 0 dan 1 gitu. Nah, setelah kita tahu titik potongnya, maka kita bisa mengetahui bahwa daerah luasnya itu adalah daerah R-nya itu adalah yang kuning ini. Nah, daerah R-nya yang kuning, maka kita bisa menebak bahwa A dan B-nya itu adalah 0 dan 1. Nah, untuk mengetahui luas ini, maka kita bisa lihat bahwa ini kan bisa dihitung selisihnya, yaitu atas dikurangi bawah ya. Begini, begini saat kita menghitung panjang perseginya kan akan begini, begini, sehingga nanti ini yang atas ini dikurangi dengan yang bawah ini. Nah, sehingga saat kita menghitung luas daerah R itu adalah integral dari 0 sampai 1 dari sini, dari batasnya ini yaitu titik potongnya, dan 2x min x kuadrat ini adalah fungsi pertama, minus x pangkat 4 itu fungsi yang kedua yang di bawah. Jadi atas dikurangi bawah. Nah, kalau kita integralkan, 2x-nya jadi x kuadrat, x kuadratnya jadi x pangkat 3 per 3, x pangkat 4-nya jadi x pangkat 5 per 5. Substitusi x sama dengan 0 dan 1, maka kita dapat 7 per 15. Oke, yang kedua adalah terkadang kita tidak bisa melihat selisihnya secara vertikal, tidak selalu atas bawah begini ya. Nah, bisa saja dia kiri kanan seperti ini. Nah, kalau kita punya kiri kanan seperti ini, kita tidak melihat ke bawah begini, tapi kita melihatnya ke arah sini, yaitu kiri kurang kanan. Nah, kalau kita lihat kan, nah tapi harus dicek di sini ya. Kalau yang tadi yang
yang apa namanya, yang selisih vertikal itu adalah y sama dengan suatu fungsi dalam x, y sama dengan suatu fungsi dalam x. Nah, kalau selisih horizontal itu sebaliknya, yaitu x-nya fungsi dalam y. Karena nanti kita akan melihatnya terhadap kiri kanan ya, bukan atas bawah. Sehingga harus fungsi dalam y. Nah, sehingga kalau kita lihat luas daerah R ini, cara memotongnya itu kan adalah panjang ini itu kan sama dengan dari yang panjang ini, yang ini dikurangi dengan yang dari sini sampai sini. Nah, kalau kita lihat yang panjang ini itu adalah FY, sedangkan yang dari sini sampai sini itu adalah GY. Nah, akibatnya yang dari sini sampai sini, yang ini saja, yang di dalam yang biru ini, itu adalah FY dikurangi GY. Ya, dengan menggunakan jumlah Riemann, tapi di sini partisinya ada di sumbu Y. Dengan menggunakan jumlah Riemann, maka kita dapat bahwa misalkan saja ini perpotongannya di dalam A dan B, di antara A dan B gitu ya. Maka luas wilayah R yang biru ini itu adalah integral dari A sampai B FY dy terhadap Y. Jadi hati-hati di sini kalau kita menggunakan selisih horizontal, kita harus fungsinya dalam Y atau fungsi dalam sumbu yang tegak ini dy gitu ya. Jadi kalau kiri kanan, ingat kalau kiri kanan fungsinya itu adalah terhadap Y. Nanti kalau atas bawah seperti yang ini itu adalah integralnya terhadap X. Ini atas bawah. Oke, kita lihat contoh. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan 4X dan 4X min 3Y sama dengan 4. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggambar. Tapi menggambarnya adalah dengan membuat fungsinya dalam bentuk X sama dengan fungsi dalam Y. X sama dengan fungsi dalam Y. Yang pertama ini adalah datang dari yang garis biru, yang hijau. Yang hijau ini itu adalah fungsi yang ini. Kalau kita buat X sama dengan kan jadi ini ke sini jadi 4 tambah 3Y. Kemudian X sama dengan dari bagi 4 semuanya. Jadinya kita punya 3/4 Y ditambah 1. Sehingga dapatlah. Kemudian yang hitam itu adalah kurva yang ini. Ya, kalau kita lihat ini adalah X sama dengan Y kuadrat per 4 kan. Nah, sehingga setelah kita gambar, kita cari titik potongnya. Titik potongnya dengan cara membuat dua kurva ini sama, yaitu 3/4 Y tambah 1 sama dengan Y kuadrat per 4. Dengan menyelesaikan persamaan kuadrat, kita akan dapat Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 4. Artinya, titik potongnya itu ada di Y sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1 dan Y sama dengan 4. Dan kalau kita kenakan ke fungsinya, itu ada di tepat di X sama dengan 4 dan X sama dengan plus per 4. Nah, dan daerah yang dibentuk itu adalah daerah yang biru ini. Dan kalau kita lihat ini memang kiri kurang kanan. Ya. Kalau kita lihat sini ini kiri kurang kanan. Akibatnya yang ini dikurangi dengan yang melengkung. Yang ini adalah garis, yang ini adalah yang melengkung. Ini kurvanya dikurangi ya. Sehingga integralnya adalah luas wilayah R yang biru itu adalah garisnya dikurangi dengan parabolanya. Nah, tinggal kita integralkan dan batasnya itu adalah batas dari min 1 sampai 4, yaitu batas Y-nya ini. Nah, kalau kita hitung yang 3/4 Y ini akan menjadi 3/8 Y kuadrat. Ini jadi Y kuadrat per 4-nya jadi Y pangkat 3/12. Substitusi Y sama dengan min 1 sampai 4. Kita dapat yang ini ya. Oke, langkah secara umum untuk menyelesaikan kalau fungsinya itu adalah, kalau daerahnya itu dibentuk oleh dua kurva. Itu yang pertama kita lakukan adalah tentukan titik perpotongan antara dua kurva. Ya, kita buat, kalau misalkan dia adalah selisih vertikal, maka kita buat fx sama dengan gx. Nanti kita akan dapat nilai x tempat dia berpotongan. Kalau misalkan dia itu selisihnya horizontal, yaitu nanti kita buat fy sama dengan gy. Nanti kita akan dapat nilai y. Nah, dari nilai x dan y ini atau y ini nanti akan dapat batas integralnya. Nah, setelah itu kita sketsa grafik fungsinya biar kelihatan mana daerah R-nya. Kemudian setelah itu kita tentukan apakah ada selisih horizontal atau vertikal. Setelah ketahuan selisih horizontal atau vertikal, tinggal kita hitung berdasarkan aturan masing-masing. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.